ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada kuliah dinamika secara online ya. Pada pertemuan yang ke-39 nih. Kita masuk ke pembahasan teori keadaan transisi. Jadi ini satu teori lagi yang membahas tentang pasangan reaktif di dalam suatu reaksi yang menghasilkan produk ya. Nah, teori ini sebenarnya juga sudah dibahas di bab sebelumnya, yaitu terkait dengan bab 16. Jadi bab 16 itu ada kaitannya dengan termodinamika statistik, walaupun tidak mungkin di kuliah kimia ini kita tidak membahas bab 16. Tetapi bab itu nanti akan ya dirujuk atau digunakan dengan melihat beberapa persamaan mungkin, tapi tidak detail ya, diambil saja persamaan yang terkait. Jadi memang bab dinamika reaksi ini bab 22 itu nanti melibatkan beberapa bab sebelumnya, ada bab 16, kemudian bab sebelumnya juga bab 12, 13, 14, 15 terkait dengan spektroskopi ya. Jadi walaupun mungkin kalian juga belum ada mata kuliah spektroskopi sendiri, nanti ada di semester 5 ya. Tetapi di bab ini itu nanti ya disinggung sedikit ya. Kemarin sudah disinggung terkait dengan mode gerakan molekul yang pada saat membahas teori RKK kemarin ya, yaitu ada S yang menggambarkan jumlah mode gerakan, ada rotasi, vibrasi ya. Setiap molekul itu punya gerakan, itu sebenarnya ada dibahas di bab spektroskopi ya. Tapi tidak mengapa, jadi kita gunakan info-info sedikit yang terkait ya. Nah, demikian juga teori keadaan transisi itu di bab 16 itu digambarkan seperti pada kurva paling kiri, itu saya ambil dari bab sebelumnya, bab 21 ya, terkait dengan istilah kompleks teraktivasi ya. Jadi kompleks teraktivasi ini adalah gabungan dari reaktan sebelum menghasilkan produk. Nah, gabungan dari reaktan sebelum menghasilkan produk ini biasa disebut dengan kompleks teraktivasi. Nah, ketika kompleks teraktivasi ini dia melakukan gerakan vibrasi dengan energi tertentu, kemudian dia menghasilkan produk, maka kompleks teraktivasi dengan energi tertentu ini yang disebut sebagai keadaan transisi ya. Jadi keadaan transisi itu sebenarnya adalah kompleks teraktivasi yang memiliki energi tertentu ya, yang bisa menghasilkan produk ya. Nah, pada teori keadaan transisi ini nanti pada prinsipnya di dalam bab ini tujuan utamanya adalah menghitung konstanta laju reaksi. Kalau di bab 21 itu diperoleh secara eksperimen, pada bab ini akan dicoba untuk dihitung secara teoritis. Kemarin sudah ada beberapa contoh dari teori sebelumnya bagaimana menghitung konstanta laju reaksi ya secara teoritis, mulai dari teori tumbukan, dari difusi ya. Nah, sekarang dari teori keadaan transisi ya. Jadi ini juga ada dalam rangka untuk menghitung konstanta laju reaksi dengan melihat aspek molekular ya. Jadi aspek data-data struktur yang dimiliki oleh molekul. Baik. Nah, ini saya ringkaskan di dalam PPT ini ya. Misalkan di situ ada reaksi antara A plus B menghasilkan kompleks teraktivasi C bintang-bintang ya, yang dia memiliki energi tertentu atau kita sebut juga keadaan transisi yang kemudian menghasilkan P ya.
Nah, kita lihat A plus B proses timbang menjadi C bintang-bintang. Artinya di situ tidak semua C bintang-bintang itu menghasilkan produk, tetapi ada yang kembali menjadi A plus B ya. Jadi kalau kompleks teraktivasi itu memang masih dimungkinkan menjadi A plus B, tetapi kalau keadaan transisi itu pasti menghasilkan produk gitu ya. Jadi keadaan transisi itu adalah kompleks teraktivasi yang memiliki energi tertentu yang bisa menghasilkan produk. Jadi ada sedikit perbedaan memang antara kompleks teraktivasi dengan satu keadaan transisi ya. Nah, ketika dia A plus B menjadi C bintang-bintang dengan tanda kesetimbangan, ya panah kanan, panah kiri itu, maka di situ kita bisa menuliskan konstanta kesetimbangannya ya di sini. Jadi reaksi ini adalah reaksi dalam gas, sehingga konstanta kesetimbangannya juga dalam besaran tekanan parsial. Jadi di sini ada PC bintang-bintang, P0, kemudian PA, PB. Jadi PC, PA, PB ini semuanya adalah tekanan parsial. Kemudian ada P0 itu adalah tekanan keadaan standar yang biasanya kalau buku lama menggunakan besaran 1 ATM. Kalau buku yang baru itu gunakan 1 bar. Ya, memang ada selisih sedikit antara 1 ATM dengan 1 bar. Jadi 1 ATM itu adalah 1,0110⁻⁵. Jadi ada selisih sedikit. Jadi 1 ATM itu sebesar itu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan persamaan gas ideal, tekanan parsial A misalkan itu sama dengan nRT dibagi V kan gitu ya. Na kali RT dibagi dengan V. Nah, di sini kalau V-nya itu sama, kalau reaktan dan produk berada di dalam satu ruangan, berarti V-nya ya tertentu, katakan V saja. Kemudian Na dibagi dengan V itu sama dengan konsentrasi A dalam molar. Jadi A dalam kurung kotak ini adalah konsentrasi gas A atau reaktan A dalam satuan molar. Ya. Jadi R adalah konstanta gas, T adalah temperatur reaksi dalam satuan Kelvin. PB juga dengan RT kali konsentrasi B, kemudian PC bintang-bintang atau kompleks teraktivasinya juga demikian, R kali T kali konsentrasi C bintang-bintang. Ya. Sehingga dari sini kita bisa, targetnya adalah menghitung C bintang-bintang ini yang dia secara khusus menghasilkan produk ya. Yang kita sebut tadi dengan keadaan transisi ya. Jadi C bintang-bintang menjadi P, maka bintang-bintang ini nilainya bisa kita hitung dari konstanta kesetimbangan itu adalah sama dengan RT dibagi P0 kali K bintang-bintang kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, C bintang-bintang menjadi P, kecepatan reaksinya adalah sama dengan K bintang-bintang kali C bintang-bintang ya. K bintang-bintang ini adalah konstanta laju transformasi C bintang-bintang menjadi produk P ya. Nah, reaksi A plus B menjadi produk secara keseluruhan itu kecepatan reaksinya adalah sama dengan KR. Jadi KR itu adalah konstanta laju reaksinya dikalikan konsentrasi A pangkat 1, konsentrasi B pangkat 1. Jadi di sini ada reaksi elementer bimolekuler masing-masing adalah orde 1 terhadap A dan orde 1 terhadap B. Nah, sehingga dari sini kita bisa ungkapkan bahwa dari persamaan ini tadi, ya kalau C-nya dimasukkan ke sini, ya, kemudian maka kita bisa menghitung KR-nya itu adalah sama dengan RT dibagi P0 kali K kecil bintang-bintang kali K besar bintang-bintang. Jadi K kecil bintang-bintang itu adalah konstanta laju perubahan dari C bintang-bintang menjadi P, dan K besar bintang-bintang itu adalah konstanta kesetimbangan A plus B menjadi C bintang-bintang. Ya. Nah, kuncinya di sini, kalau K kecil bintang-bintang dan K besar bintang-bintang dapat dihitung, maka KR ya bisa dihitung. Sehingga kita butuhkan data bagaimana bisa menghitung kecil bintang-bintang dan K besar bintang-bintang.
Nah, kemudian kita fokus kepada laju peluruhan, kompleks teraktivasi. C bintang-bintang jadi P ya. Maka di sini kecepatan reaksinya atau laju reaksinya adalah K kecil bintang-bintang kali C bintang-bintang, konsentrasi C bintang-bintang ya. Nah, seberapa banyak C bintang-bintang yang berhasil menjadi P ya, ya. Jadi ingat tidak semua C bintang-bintang menjadi P karena ada sebagian yang kembali menjadi A plus B ya. Nah, sekian bagian C bintang-bintang menjadi P itu nanti diistilahkan dengan ada koefisien transmisi ya. Nah, koefisien transmisi ya. Jadi K bintang-bintang itu sendiri sama dengan koefisien transmisi kali P bintang-bintang, di mana P bintang-bintang di sini itu adalah frekuensi ya, frekuensi vibrasi ya. Jadi artinya bahwa kompleks teraktivasi yang berhasil menjadi P itu dia harus memiliki energi tertentu dan energi tertentu itu adalah berkaitan dengan gerakan vibrasi yang memiliki energi tertentu pula ya. Dan tentu dia akan akhirnya memiliki frekuensi tertentu. Jadi P bintang-bintang ini adalah frekuensi tertentu dari kompleks teraktivasi yang berhasil menjadi produk. Atau kita sebut ini adalah frekuensi dari keadaan transisi. Ya. Nah, jika K sama dengan 1 berarti ya seluruh C bintang-bintang itu berhasil menjadi produk ya. Tidak ada yang balik jadi A plus B. Itu kalau sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana menghitung konsentrasi kompleks teraktivasi yaitu konsentrasi C bintang-bintang ya. Nah, pada bab 16 itu disinggung tentang bagaimana cara menghitung kompleks teraktivasi ini menggunakan istilah yang disebut dengan fungsi partisi yang disimbolkan dengan I kecil ya, I kecil ya. Jadi ketika suatu partikel atau molekul ya memiliki frekuensi vibrasi bintang-bintang, maka dia bisa dihitung ya, fungsi partisinya. Jadi fungsi partisi Q itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 min E pangkat H kali Nu bintang-bintang dibagi dengan KT, jadi frekuensi. Jadi ini adalah energi vibrasi ya, H kali frekuensi. Nah ini adalah fungsi partisi. Jadi ini ada di bab 16. Kita ambil saja bagian yang pentingnya ini ya. Sehingga di sini juga demikian. Jadi K bintang-bintang sama dengan Na, jadi bilangan Avogadro, dikalikan dengan fungsi partisi standar Q0 ya, dari C bintang-bintang dibagi dengan fungsi partisi standar dari A dan fungsi partisi standar dari B dikalikan dengan E pangkat delta EA, jadi delta EA. Jadi ini adalah energi aktivasi ya, dibagi dengan RT ya. Bukan E0 ya, sorry. Delta E0 di RT. Nah, apa itu delta E0? Yaitu selisih dari energi C bintang-bintang dikurangi dengan jumlah energi dari A plus B. Jadi intinya bahwa reaktan itu punya energi tertentu, kemudian C bintang-bintang juga punya energi tertentu. Nah, sehingga di situ dari A plus B menjadi C bintang-bintang ada perubahan energi sebesar delta E. Ya. Nah, kemudian ketika besarnya Hanu dibagi KT ini kurang dari 1, jadi jauh dari kurang 1, berarti ini bisa kita anggap kecil ya. Jadi kalau ini kecil sekali ya, kurang dari 1, nah, maka ya fungsi partisi ini bisa kita sederhanakan. Jadi maka sebenarnya kalau ini kecil sekali, Hanu bintang-bintang dibagi KT ini mendekati 0 ya, kecil sekali, maka dari deret Maclaurin gitu ya, itu di kimia matematik ya, I pangkat min X dulu ya.
Kalau di deret mauplorin, E pangkat min X itu kalau dia X-nya kecil, maka ya E pangkat min X itu bisa dianggap sama dengan, apa namanya, eee, X saja gitu ya dulu ya. Nah, Jidere Malware. Sehingga dari sini nanti juga demikian, dari pendekatan ini maka Q ini akan bisa menjadi lebih sederhana ya, sehingga Q-nya akan sama dengan ini ya, nah, Q min Q sama dengan H kali nu bintang-bintang dibagi dengan KT. Sehingga dengan demikian ya, nanti Q C bintang-bintang itu bisa kita hitung dari KT dibagi dengan nu bintang-bintang kalikan dengan Q rata-rata. Jadi ini Q ada barnya, dari Q bar, dari QC ini. Jadi QC bintang-bintang tapi ada tanda barnya. Sehingga kemudian di sini juga digunakan untuk menghitung konstanta keseimbangan rata-rata yaitu bar. Jadi rata-rata ini adalah rata-rata dari seluruh vibrasi ya. Seluruh gerakan vibrasi dari molekul ya, karena molekul itu memiliki banyak mode vibrasi ya. Dan setiap mode vibrasi itu punya ya probabilitas, ya, secara statistik itu punya ini sendiri ya. Nah, itu yang dibahas di bab 16 ya. Sehingga K bintang-bintang ini bisa kita buatkan K bintang rata-rata ya. Yang kemudian besarannya menjadi seperti ini, jadi persamaan yang di awal tadi diganti ditambah dengan bar ya. Jadi IC-nya IC bar dan K-nya jadi kabar ya. Sehingga kemudian K bintang-bintang itu sama dengan K kali T dibagi dengan H kali nu bintang-bintang dikalikan dengan kabar ya. Jadi K bintang-bintang ada barnya di sini. Nah, jadi ini dengan adalah ya secara sederhananya ini adalah konstanta timbangan yang diperoleh dengan membuang salah satu mode vibrasi dari C bintang-bintang. Sehingga KR kemudian bisa disederhanakan lagi menjadi K kecil bintang-bintang kali RT dibagi P0 kali K besar bintang-bintang atau sama dengan K di sini di apa namanya koefisien transmisi tadi ya. Kemudian kalikan B atau nu bintang-bintang ya. Kalikan K kali T dibagi nu bintang-bintang kali RT per P0 kali K bar bintang-bintang. Nah, ini yang kemudian persamaan ini secara sederhana yang kemudian disebut sebagai persamaan iring ya. Jadi ada persamaan iring. Nah, dari persamaan iring ini kemudian bisa digunakan untuk menghitung konstanta laju reaksi. Hanya di dalam persamaan iring ini ada persoalan yaitu kesulitan di dalam menentukan atau menghitung besarnya C bintang-bintang ini ya. Karena memang keadaan transisi ini tidak mudah diukur keberadaannya. Artinya dengan spektroskopi juga tidak mudah ditangkap ya. Data-data spektroskopi itu juga tidak bisa mengukur secara langsung. Jadi ya. Sehingga di sana nanti harus ada asumsi-asumsi di dalam menentukan C bintang-bintang ini. Bagaimana bentuknya, ukurannya, dan strukturnya seperti apa kompleks teraktivasi itu ya harus dengan menggunakan asumsi atau pendekatan-pendekatan ya. Nah, tingkat kebenarannya itu ya tergantung pada tingkat keakuratan di dalam membuat asumsi ya. Sehingga nanti fungsi partisi A dan B itu juga ditentukan dari spektroskopi. Jadi kalau A dan B itu reaktan yang jelas molekulnya itu bisa dari data spektroskopi Q-nya bisa dihitung. Tapi yang C bintang-bintang ini karena C bintang-bintang ini molekulnya nggak diketahui. Ya, kita hanya bisa ngira-ngira saja karena nggak bisa dideteksi. Karena tahunya kita reaktan A plus B menjadi produk B. C bintang-bintang sendiri itu adanya hanya di dalam pikiran, ya, di dalam pikiran kita. Jadi sehingga butuh asumsi.
Baik. Nah, salah satu asumsinya misalkan diandaikan bahwa, eee, kalau A dan B-nya ini dianggap sebagai atom misalkan tanpa struktur, ya anggap saja seperti bola gitu ya, bola itu dianggap ya tidak berstruktur gitu ya, bola. Maka kalau A dan B-nya itu bola kemudian menjadi C ya, bintang-bintang bergabung gitu ya, 2 bola, bergabung maka ya dia seperti molekul diatomik gitu ya. Diasumsikan gitu, walaupun A itu sebenarnya molekul, B juga molekul, tapi asumsikan saja dia seperti sebuah atom berbentuk bola ya. Sehingga C-nya itu juga berarti sebuah molekul yang terdiri atas 2 bola. Nah, diatomik gitu. Nah, dengan itu namanya asumsi ya. Kita membuat asumsi. Ya. Nah, apakah benar ya itu nanti harus dibandingkan dengan hasil eksperimen. Nah, dengan asumsi seperti itu nanti pendekatannya berarti di situ adalah pendekatan kalau sebuah molekul diatomik itu dia punya gerakan salah satunya adalah rotasi ya. Nah, itu di spektroskopi rotasi rotasional ya. Jadi gerakan rotasi. Jadi kalau vibrasi ya hanya ulur saja ya, hanya ulur saja. Tapi itu sudah masuk di dalam bab rotasi. Jadi ketika sebuah molekul mengalami rotasi, biasanya dia mulurnya itu sudah masuk di dalam besarnya momen inersia. Jadi kalau mulurnya makin panjang, ya momen inersianya makin besar. Karena momen inersia itu kan I sama dengan M kali R kuadrat ya. Kalau M itu adalah massa apa benda yang berotasi ya. Kemudian R itu adalah jarak antara pusat rotasi dengan massa benda tadi ya. Nah, itu bab fisika dasar ataupun kalau di kimia itu ada di spektroskopi rotasional ya. Itu ada di bab sebelumnya, bab berapa itu ya? Mungkin bab 13-an ya. Nah, nah di sini ada besaran-besaran terkait dengan rotasional tadi. Jadi fungsi partisi A standar itu bisa dihitung dari besaran rotasional. Jadi di situ ada volume gas jadi V, kemudian A itu ada seperti V kebalik, itu adalah sebenarnya eh, simbol dari sebuah persamaan di sini. Jadi ini adalah fungsi rotasional. Jadi V terbalik ini adalah fungsi rotasional. Jadi ada kaitannya dengan fungsi rotasional. Nah, nah kemudian V-nya ini adalah V gas. Jadi kalau tekanan standar ya 1 atm atau 1 bar, maka V0-nya ya R kali T dibagi dengan V0. Jadi tergantung pada temperatur ya. Nah, dari sini maka nanti Ki C bar itu kita hitung di sini ada faktor ini, jadi apa namanya 8 pi kuadrat kali I kali KT. I-nya ini adalah momen inersia. Jadi kalau A dan B ini karena dia bola ya dia tidak punya momen inersia di situ ya. Tidak ada besaran inersianya. Kemudian kalau di Q ini karena di C ini C bintang-bintang kita asumsikan dia gabungan dari dua buah bola dengan jarak tertentu antar bolanya sehingga dia bisa berotasi maka dia punya momen inersia I. Nah, momen inersia I itu besarnya adalah U kali R kuadrat. U-nya di sini adalah massa gabungan dari kedua bola, yaitu kita rumuskan U-nya MA kali MB dibagi MA plus MB. Jadi ini adalah massa tereduksi. Nah, sehingga di sini kemudian M-nya di sini diganti dengan massa tereduksi. Nah, kemudian KR sekarang, KR-nya menjadi sama dengan koefisien transmisi tadi, kappa di sini ya, simbol kappa, dikalikan dengan Na, jadi bilangan Avogadro, dikalikan dengan 8 KT bagi Pi mu pangkat setengah, kemudian Pi R kuadrat, ya, kali E pangkat min delta E0, jadi tadi selisih antara C bintang dengan A plus B, jadi energi perubahan dari AB menjadi C bintang-bintang. Nah, kemudian
kappa kali pi ke R kuadrat ini kita asumsikan sebagai luas penampang lintang tumbukan ya. Jadi ketika A plus B bergabung, maka dia membentuk luas penampang lintang tumbukan. Ya. Delta E0 bisa kita ganti sebagai energi aktivasi. Artinya di situ bahwa kalau sudah kita ganti energi aktivasi, nanti berarti ketika dia tumbukan itu memiliki energi yang lebih besar dari EA, maka C bintang-bintang akan berhasil menjadi produk ya. Nah, jadi kalau diganti maka ya ini mirip seperti teori tumbukan. Jadi ini menjadi sigma bintang, kemudian ini menjadi E pangkat min EA dibagi RT ya. Kemudian ini bisa kita anggap sebagai secara keseluruhan ini sebagai konstanta preeksponensial ya. Jadi A. Jadi seperti persamaan Arrhenius KR sama dengan A kali E pangkat min EA dibagi RT. Kalau persamaan Arrhenius kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Sehingga ini nanti ya kita bisa menghitung seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan cara menghitung konstanta laju reaksi dengan pendekatan struktural ya. Ya. Jadi menghitung data-data struktural yang ada. Nah, itu secara teoritisnya ya. Kemudian aspek yang bisa dikaitkan karena terkait dengan bab 16 itu adalah termodinamika statistik. Maka di bagian ini juga akan dicoba dihitung beberapa besaran termodinamika ya, dalam tinjauan termodinamika statistik tadi ya. Jadi konstanta laju reaksi itu bisa diparameterisasi gitu ya, dikaitkan dengan besaran-besaran termodinamika ya. Seperti energi bebas Gibbs, delta G, kemudian entropi, delta S, dan entalpi aktivasi ya, atau delta H. Kemudian kalau di situ nanti reaksi itu di dalam larutan, kemudian melibatkan ion minus dan ion plus, kita anggap bahwa plus dan minus itu biasanya adalah reaksi seperti reaksi pembentukan garam ya. Jadi seperti Na plus dan Cl minus misalkan itu adalah bentuk garam, di mana NaCl itu kita anggap sebagai kompleks gabungan antara Na plus dan Cl minus, jadi menggambarkan kompleks teraktivasi ya, atau keadaan transisi ya. Nah, itu nanti bisa dikaji juga untuk reaksi-reaksi yang melibatkan ion-ion. Baik, parameter aktivasi terkait dengan reaksi ini, jadi semua bintang-bintang 2 ini kita kaitkan dengan kompleks teraktivasi. Jadi sehingga energi bebas Gibbs secara umum delta G itu kan sama dengan min RT ln K gitu ya. Jadi delta G itu sama dengan min RT ln K. Itu sejak di kimia dasar sudah dikenalkan ya. Hanya sekarang istilah ini diaplikasikan untuk keadaan teraktivasi sehingga ditambahi tanda bintang-bintang 2 ya. K-nya juga itu, K bintang-bintang 2 dikasih bar tadi untuk menggambarkan keadaan tertentu di mana energi aktivasinya itu sudah terpenuhi tadi ya, sehingga menghasilkan produk. Kemudian KR-nya itu juga demikian tadi, jadi delta E-nya diganti dengan delta G ya. Jadi delta E persamaan E ring tadi, yang tadi delta bintang-bintang E itu E0 diganti dengan delta G. Di mana delta G-nya ini adalah sama dengan delta H min T kali delta S. Jadi ini adalah persamaan termodinamika, waktu belajar termodinamika ataupun di kimia dasar juga ada. Delta G sama dengan delta H min T kali delta S. Nah ini diaplikasikan untuk keadaan teraktivasi, jadi ditambahi simbol bintang-bintang 2. Nah, sehingga dengan demikian kalau ini dimasukkan, jadi delta G itu digantikan di sini, dimasukkan ke KR di sini, maka nanti akan didapatkan sebuah persamaan baru, KR sama dengan B kali E pangkat delta bintang-bintang S, jadi entropi aktivasi, bagi dengan R, dikali E pangkat min
delta H bintang-bintang dibagi RT ya. Nah, B sendiri ini adalah ringkasan dari sebuah persamaan sama dengan K kali T dibagi H dikalikan dengan RT dibagi dengan B0. Nah, EA sendiri itu bisa kita peroleh dari ya diferensial. Jadi kalau dari persamaan Arrhenius itu kan apa namanya K, KR sama dengan A kali E mangkat min EA dibagi RT. Nah kalau KR-nya kita lonkan jadi ln KR, maka itu akan sama dengan ln A min EA dibagi dengan RT. Nah kemudian kalau diturunkan ya di ln KR per DT, nanti akan didapatkan EA sama, jadi di ln KR per DT itu akan sama dengan EA dibagi dengan RT kuadrat ya. Sehingga EA-nya itu akan sama dengan sama dengan RT kuadrat dikalikan dengan d ln KR dibagi DT. Nah, d ln KR dibagi DT itu bisa kita peroleh dari sini. Jadi ini kita lonkan KR-nya ini. Jadi KR-nya ini kalau dilonkan, maka di sini akan sama dengan ln KR ini akan sama dengan ln B plus, nah ini jadi delta S bintang-bintang dibagi R, kemudian min di sini min delta H per RT, ya, di mana B-nya sendiri ln B ini masih mengandung KT, mengandung T jadi, sehingga kalau nanti kita diferensialkan, maka EA ini akan sama dengan delta H bintang-bintang plus 2RT ya. Nah, itu untuk reaksi fasa gas ya. Ya, fasa gas. Nah, tetapi kalau untuk fasa larutan itu faktor 2-nya ini dihilangkan ya. Jadi dihilangkan jadi tinggal RT saja. Jadi ini jadi perbedaannya di sini untuk fasa gas, ini untuk fasa larutan ya. Sehingga dari persamaan umum tadi kalau kemudian kita substitusikan lagi ya supaya ini diganti supaya jadi EA gitu ya. Jadi delta H-nya ini diganti delta H ini sama dengan EA plus RT gitu ya, plus RT. Sehingga dengan substitusi itu, nah jadi kalau untuk fasa gas di mana delta H itu sama dengan EA min 2RT. Tetapi kalau untuk fasa larutan delta H ini akan sama dengan EA min RT gitu saja. Sehingga di sini nanti untuk fasa gas kita dapatkan KR di sini ada E pangkat 2. Jadi E ini dia adalah apa? E ini adalah suatu angka kalau dilonkan itu akan sama dengan 1. Jadi ln E sama dengan 1. Nah, ini E kuadratnya. Jadi E kuadratnya kali B kali E pangkat delta S bintang-bintang dibagi dengan R kalikan dengan E pangkat min EA dibagi RT. Itu untuk fasa gas. Nah, kalau untuk fasa larutan E pangkat 2-nya nggak ada ya, E pangkat 2-nya tidak ada, yang lain sama. Karena tadi perbedaannya di sini tadi, kalau fasa larutan di sini delta H plus RT saja, kalau fasa gas di delta H plus 2RT. Sehingga di sini untuk fasa larutan tidak ada E pangkat 2-nya. Untuk fasa gas ada E pangkat 2-nya. Nah, sehingga ini kalau kita serupakan dengan persamaan Arrhenius, maka kita bisa mendapatkan nilai A. Ya. Jadi dengan bandingkan persamaan dengan jadi untuk reaksi dalam fasa gas, konstanta pre-eksponensial atau A ini atau konstanta Arrhenius ini itu untuk fasa gas sama dengan E pangkat 2 kali B kali E pangkat delta S bintang-bintang dibagi dengan R. Nah, untuk fasa larutan ya tinggal E pangkat 2-nya dihilangkan. Jadi A-nya tinggal atau faktor eksponensialnya sama dengan B kali E pangkat delta S bintang-bintang dibagi dengan R. Nah, itu sudah mulai kelihatan bagaimana menghitung KR ya. Nah, kemudian faktor sterik ya. Di dalam gambaran tentang teori keadaan transisi ini, faktor sterik itu dirumuskan sebagai P sama dengan E kali delta
bintang-bintang esterik ya. Jadi S-nya ini esterik, kaitannya dengan faktor halangan ruang dibagi dengan R ya. Hanya saja di sini mungkin tidak mudah menghitung delta esteriknya ya. Hanya sebagai gambaran saja bahwa karena reaksi ini reaksi penggabungan A plus B menjadi C bintang-bintang, ya jumlah molekul di sebelah kiri itu lebih banyak dibandingkan sebelah kanan. Jadi C ini adalah molekul diatomik, satu molekul, sementara di sini dua molekul. A plus B ini adalah dua molekul. Sehingga entropi sebelum reaksi itu lebih besar dibandingkan entropi setelah membentuk kompleks reaktivasi. Sehingga selalu bahwa proses pembentukan kompleks reaktivasi itu entropinya selalu negatif ya. Tidak akan pernah positif ya. Hanya saja seberapa besar nanti penurunannya atau negatifnya itu tergantung pada tingkat kerumitan molekul yang terlibat di dalam reaksi ya. Jadi kalau A plus B-nya ini rumit ya tentu penurunannya akan menjadi besar, artinya negatifnya negatif besar ya. Ya, kalau A dan B-nya simpel ya negatifnya sedikit ya atau penurunannya kecil ya. Nah, sekarang pada reaksi antar ion misalkan ya. Nah, kalau reaksi melibatkan ion nanti ya bab tentang larutan ionik itu akan terlibat di sini. Ada misalkan apa namanya persamaan dB Hakel di bab larutan ionik ya, kemudian ada apa namanya kekuatan ionik larutan itu juga ada ya. Jadi faktor-faktor itu akan dimasukkan di dalam perhitungan konstanta laju reaksi ini ya. Nah, pada reaksi misalkan A plus B menjadi C bintang-bintang menjadi P, maka laju pembentukan P jadi dP per dt tadi itu akan sama dengan K kecil bintang-bintang kali C bintang-bintang. Jadi fokusnya adalah dari C bintang-bintang menjadi P ini, di mana K kecil bintang-bintang ini adalah konstanta laju perubahan C bintang-bintang menjadi P. Kemudian konstanta keseimbangan K, kalau dalam larutan itu dinyatakan dalam bentuk aktivitas. Ya. Kalau tadi dalam gas itu dinyatakan dalam tekanan parsial P. Kalau di larutan itu dalam bentuk aktivitas. Ya. Jadi di sini K ini adalah K konstanta keseimbangan pembentukan C bintang-bintang ini adalah sama dengan aktivitas C bintang-bintang dibagi dengan aktivitas reaktan A dan dibagi lagi dengan aktivitas reaktan B. Nah, kemudian di sini ada istilah konstanta keseimbangan dalam istilah koefisien aktivitas. Jadi K-gamma, ya, K-gamma ini adalah konstanta keseimbangan dalam parameter koefisien aktivitas. Sehingga K itu sama dengan K-gamma dibagi dengan dikalikan dengan C bintang-bintang dibagi dengan konsentrasi A B ini dalam satuan molar karena ya aktivitas itu adalah sama dengan koefisien aktivitas dikalikan dengan konsentrasi ya. Jadi aktivitas A kecil itu sama dengan gamma, koefisien aktivitas dikalikan dengan konsentrasi. Jadi konsentrasi dalam satuan molar ya. Gitu. Nah, di sini C0 ada C0 ya karena konstanta keseimbangan itu selalu tidak bersatuan ya. Jadi maka di sini ada faktor pengalinya yaitu C0. C0 ini adalah angkanya 1 sama dengan kalau di tekanan tadi 1 bar atau 1 atm. Kalau dalam satuan konsentrasi ya 1 molar ya berarti ini juga 1 mol per liter ya. Ya. Sehingga kalau dinyatakan secara umum dP per dt ya sama dengan KR kali A kali B gitu ya. Sehingga fokusnya di sini sekarang KR. KR itu sendiri adalah K bintang-bintang dikalikan dengan K bintang-bintang kecil kalikan K besar konstanta keseimbangan tadi dibagi dengan K gamma ya. Nah, KR itu akan sama dengan KR0 jadi dibagi dengan K gamma. Nah, KR0 di sini sendiri adalah K kecil bintang-bintang kali K ketika gamanya sama dengan 1. Jadi kalau larutannya itu sangat encer ya. Larutan sangat encer.
maka gamma itu bisa dianggap satu, sehingga aktivitas itu langsung diganti dengan konsentrasi molar. Jadi kalau selama ini kita menghitung konstanta timbangan tuh langsung gunakan konsentrasi molar, bukan aktivitas, itu karena larutannya encer. Nah, kalau larutannya encer, gamanya itu sama dengan satu, sehingga aktivitas itu bisa dianggap sama dengan konsentrasi. Nah, lanjutan dari reaksi antar ion tadi, jadi reaksi ionik, jika konsentrasi A dan B itu rendah, jadi atau larutan encer ya, maka kita bisa menghitung juga jadi encer, tapi mungkin tidak sampai encer sekali. Kalau encer sekali ya gamanya sama dengan satu. Log 1 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini anggapannya adalah encer tapi tidak encer sekali ya, sehingga masih ada nilainya. Maka di situ log gamma untuk larutan encer itu sama dengan min A. A di sini bukan faktor bereksponensial ya, bukan jadi di aktin ini kadang-kadang memang ada simbol-simbol yang eh, serupa tapi maknanya berbeda ya. Simbol yang sama tapi maknanya beda. Jadi A di sini adalah konstanta yang besarnya adalah 0,509. Jadi ini adalah persamaan di Biakel ya di bab larutan ionik. Jadi log gamma A sama dengan min A, jadi A-nya adalah 0,509 dikalikan ZA kuadrat. ZA ini adalah besarnya muatan ion A, jadi di sini adalah ionik, jadi dikalikan dengan I pangkat setengah. Ini di sini bukan momen inersia, tetapi I di sini adalah kekuatan ionik ya atau ionic strength ya. Jadi ini simbol yang sama ya. Ada kadang artinya momen inersia, kadang artinya adalah kekuatan ionik. Tetapi di bagian ini karena bicaranya adalah tentang larutan, ini I di sini adalah kekuatan ionik. Dan A-nya di sini juga 0,509 ya, bukan bereksponensial konstan ya. Nah, untuk yang B juga sama di sini log gamma B sama dengan min A kali ZB kuadrat kali I pangkat setengah ya. Sehingga untuk kompleks reaktivasi C bintang-bintang ya, itu juga sama sebenarnya di sini. Di sini adalah Z kuadrat dari C bintang-bintang. Hanya saja karena C bintang-bintang ini gabungan dari A dan B ya, maka muatannya ya kita anggap sebagai jumlahan dari muatan A plus muatan B. Jadi ZA plus ZB. Jadi dikuadratkan gitu ya. Sehingga kalau diuraikan, ini nanti kemudian ini bisa panjang ya. Nah, kita masukkan ke log KR tadi, log KR ya. Nah, log KR sebelumnya ya. Sehingga log KR di dalam bab ini kemudian dimasukkan seperti ini. Nah, jadi memasukkan faktor konstanta apa namanya ini kekuatan ionik, kemudian ada apa eh, muatan ion yang terlibat ya. Yang kemudian bisa disederhanakan jadi seperti ini. Jadi log KR sama dengan log KR 0 plus 2A ZA kali ZB kali I pangkat setengah ya. Jadi fokusnya kita sederhananya sekarang di persamaan yang terakhir ini ya. Nah, ini kalau secara eksperimen kita bisa mengukur nilai KR pada kondisi larutan dengan berbagai kekuatan ionik. Jadi kekuatan ionik itu bisa kita variasi dengan memasukkan konsentrasi yang bervariasi juga. Jadi kalau ion-ion di dalam larutan konsentrasinya divariasi, maka kekuatan ioniknya juga bervariasi. Nah, itu bisa diplot antara log KR dibagi KR0, jadi ini bisa jadi log KR min log KR0 itu bisa digabung jadi log dalam kurung KR dibagi KR0 ya. Nah, jadi bisa plot ini sebagai sumbu Y-nya diplot versus I pangkat setengah ya. Jadi I pangkat setengah. Maka di sana nanti akan didapatkan garis linier ya, dengan kemiringan tertentu. Nah, kemiringannya ini itu akan jadi gradien yang bisa kita gunakan untuk menghitung besarnya
2 kali A kali Z, A kali ZB gitu ya. Sehingga secara apa namanya, tidak langsung kita bisa mengungkap salah satu parameter dari kompleks reaktivasi itu adalah berapa nanti muatan dari kompleks reaktivasi yang terbentuk di dalam reaksi di dalam larutan ini ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ini adalah contoh reaksi hidrolisis kobalt Br NH35 kali dengan muatan 2 plus ya. Yang terjadi di dalam larutan dengan suasana basa, jadi mengandung OH minus. Jadi hidrolisis dalam larutan basa. Sehingga artinya nanti ya reaksinya adalah reaksi antara COBr NH35 kali 2 plus dengan OH minus. Kemudian menghasilkan produk ya. Nah, kekuatan ioniknya bisa divariasi dengan memvariasi nilai atau konsentrasi bahasanya misalkan gitu ya. Di sini kita tidak membahas bagaimana menghitung kekuatan ioniknya ya, tapi kita langsung menggunakan atau mengaplikasikan kekuatan ionik itu untuk kaitannya dengan Kr per Kr0. Nah, jadi dengan kekuatan ionik 0,005, 0,01, 0,015, 0,02, 0,025, 0,03 itu menghasilkan nilai Kr per Kr0 itu bervariasi ya. Nah, kita lihat di sini makin besar kekuatan ioniknya, maka perbandingan antara Kr per Kr0-nya itu semakin kecil ya, makin kecil. Ada efek jadi makin besar ya makin kecil artinya reaksinya makin lambat ya. Nah, dari data ini bisa dihitung berapa muatan kompleks teraktivasi. Jadi kompleks yang dihasilkan dari reaksi COBr NH352 plus dengan OH minus ini nanti muatannya berapa ya. Ya, gitu. Nah, dari data tadi bisa kita plot intinya kita hitung nilai I pangkat setengahnya berapa gitu ya. Kemudian Kr per K0 ini dilogkan berapa hasilnya. Nah, kemudian data log Kr per Kr0 ini diplot versus I pangkat setengah. Nah, sehingga dari sini kita dilihat ada kurva kalau di Excel itu ada fasilitas untuk membuat trend line ya, trend line. Jadi dari data titik-titik itu bisa kita klik gitu. Jadi kita plot, kemudian dari hasil titik-titiknya kita klik, itu akan bisa kita klik kanan dengan kalau kursor dengan mouse itu klik kanan, itu akan ada muncul fasilitas menambahkan trend line ya. Nah, dari trend line itu kemudian kita bisa menampilkan berapa R kuadratnya, jadi koefisien korelasinya berapa. Kalau linearitasnya bagus, trend line-nya itu melewati hampir semua titik-titiknya atau itu akan R kuadratnya mendekati 1. Kalau persis setiap titiknya itu dilalui garis trend line, maka R kuadratnya itu akan sama dengan 1. Jadi korelasinya bagus atau sangat bagus. Nah, kalau korelasinya jelek biasanya garis trend line-nya itu ya melewati sebagian kecil titik-titik data yang ada ya. Berarti korelasinya tidak terlalu bagus. Ya, kita berharap korelasinya bagus. Kalau melihat gambar ini korelasinya sangat bagus karena hampir ini semuanya terlewati ya. Nah, dari sini kita mendapatkan slope. Nah, gradien kurva itu besarnya adalah minus 2,04. Nah, gradien ini sendiri itu sama dengan 2A kali ZA ZB. Sehingga dari sini karena A ini adalah 0,509 ya, katakan 0,5 saja gitu ya, berarti 2 kali A ini ya sama dengan 1. Sehingga ZA kali ZB itu bisa kita katakan dia sama dengan minus 2 ya. Kalau 2 kali A ini sama dengan 1 ya katanya ZA kali ZB itu sama dengan minus 2. Sementara tadi ZA ZB kita anggap misalkan A-nya ini adalah sebagai OH-nya tadi. OH-nya ini adalah muatannya minus satu ya. Nah, minus 1 sehingga ZB-nya adalah plus 2. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa muatan kompleks reaktivasi yang dihasilkan, yaitu besarnya adalah minus 2.
plus 2 ya. Jadi plus 2 ya. Jadi kompleks teraktivasinya dari sini bisa ditentukan, yaitu besarnya muatannya adalah plus 2 ya. Nah, itu salah satu cara ya. Baik, itu kuliah kita hari ini ya. Bisa menghitung muatan dari kompleks teraktivasi atau dari satu keadaan transisi ya. Menggunakan metode teori keadaan transisi ya. Baik, untuk evaluasi di sini kita coba untuk tugas ya. Ada 2 tugas saja ya yang bisa dikerjakan seperti kemarin. Nanti dikerjakan di kertas, kemudian di foto, scan, kemudian dikirim via email seperti kemarin. Ini adalah tugas yang kelima. Jadi soal pertama itu adalah mirip dengan contoh soal tadi ya. Jadi di sini dengan data variasi kekuatan ionik, kemudian diperoleh variasi konstanta laju reaksi ya. Kemudian bisa dihitung berapa muatan kompleks teraktivasi. Jadi ini ada suatu reaksi antara suatu reaktan dalam suasana asam, jadi H+. Jadi nanti reaktannya katakan A- plus H+ menjadi produk ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung muatan kompleks teraktivasi yang terbentuk ya. Nah, yang kedua, misalkan juga reaksi dalam larutan buffer asam diketahui mempunyai mekanisme seperti ini, A- plus H+ jadi P pada suhu 30 itu diketahui memiliki konstanta laju reaksi secara empiris, jadi KR. KR-nya sama dengan 2,05 kali 10 pangkat 13 kali E pangkat min 868 K dibagi dengan T. Jadi K di sini adalah Kelvin ya. Jadi satuannya KR itu adalah mol liter per mol per detik. Nah, dari nilai KR ini coba ditentukan berapa energi aktivasi ya, pada reaksi ini, kemudian berapa entropi aktivasi pada reaksi ini untuk suhu 30 derajat Celcius. Baik, saya kira itu kuliah kita hari ini ya. Jadi ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Jadi kalian bisa mengerjakan soal ini untuk pendalaman materinya tadi. Sudah direkam semua kan ya, jadi slide-nya supaya tidak kehilangan materi. Baik. Sudah, Pak. Oke, kerjakan soalnya, kemudian dikumpulkan paling lambat nanti pukul 23.59 ya. Jadi, baik saya kira begitu hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu nanti hari, kita kuliah lagi berarti hari apa ya? Kamis ya? Iya. Kamis jam 7 ya? Iya, Pak. Jadi Senin, Rabu jam 13, Kamis jam 7. Baik, saya kira begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih, Pak. Sama-sama. Saya akhiri ya Ya, Pak. meetingnya. Ya. Ya.